Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini nggak ada ini. Kita nyambung. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan saya ingin memanfaatkan aktivitas luar biasa kita ini, sholat subuh berjamaah, untuk doa. Mohon doa bagi dari bapak-bapak semua. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok lusa putrinya Pak Bambangnya akan dioperasi. Ya, jadi mohon doa. Apalagi lumayan kan orang tua yang bersangkutan dan lain sebagainya gelisah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan operasinya menjadi penggugur dosa. Samaan ya. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfiha antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqam. Dua kali lagi. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfiha antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqam. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfiha antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ditampi ku Gusti Allah orang sing jantan wasilah Teh Irma yang akan dioperasi diberikan kemudahan sekaligus juga kesembuhan. Jemaah semua yang Allah muliakan, kita akan ngaji tentang sebetulnya tafsir Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-23-24, dan kita akan membahas tentang orang-orang yang berzikir. Karena salah satu perintah dalam Al-Quran yang membentuk semacam pola. Jadi kalau kita baca Quran, intens baca Quran, nanti kita akan ketemu bahwa Al-Quran itu kalau bahasa sekarang memiliki logaritma, algoritma. Ada pola-pola yang kemudian dimuat dalam Al-Quran. Misalkan kalau Al-Quran menyebutkan tentang amalan, pasti Al-Quran akan merangkaikannya dengan kata sholihan atau dengan ahsanu amalan. Kalau Al-Quran menyebutkan kata zikir, itu biasanya dirangkaikan dengan kathir, zikron kathir. Kalau Al-Quran menjelaskan tentang neraka, biasanya dilanjutkan dengan khalidina fiha. Kalau Al-Quran menjelaskan tentang surga, biasanya dilanjutkan dengan khalidina fiha abada. Nah itu algoritma dalam Al-Quran, rumus dalam Al-Quran. Di antara rumus dalam Al-Quran itu adalah tentang zikir. Karena itu kita akan bahas zikir dalam ngaji kita. Mudah-mudahan satu saja sih targetnya. Jadi mau kemudian kita
mempraktekkan anjuran dalam Al-Quran ini dan kemudian merasakan dampaknya untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya mengajak merenung dulu sebelum sampai ke ayat ini. Dalam Al-Quran ada seruan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini sekaligus juga janji bagi orang-orang yang percaya. Jadi ini wilayahnya bukan lagi wilayah rasional, bukan lagi wilayah nalar, tapi ini wilayah iman, wilayah keyakinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kalian kepadaku, pasti aku akan berzikir kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku serta jangan kufur. Ini termasuk ayat yang favorit dalam Al-Quran, sering dibaca oleh banyak sekali imam, banyak sekali khatib ketika menyampaikan tausiah. Allah sedang memerintahkan kita semua orang beriman. Kalau diambil rangkaian ayat sebelumnya, ini perintah pada orang-orang beriman. Fadhkuruni, berzikirlah padaku, adzkurkum. Seolah-olah jemaah subuh yang Allah muliakan, zikir itu menjadi prasyarat kalau kita menginginkan Allah dekat dengan kita. Zikir pada Allah, ingatlah pada Allah, aku akan mengingat. Bersyukurlah dan jangan kufur. Banyak sekali penjelasan ayat ini, tapi salah satu yang kemudian ingin saya sampaikan dalam ngaji kita, inilah ayat yang memerintahkan kita di antara banyak ayat yang lain untuk berzikir kepada Allah. Fadhkuruni, zikirlah kepada Allah. Kalau engkau berharap Allah berzikir kepada. Nanti dalam hadis-hadis tentang zikir disebutkan lebih detail. Yang dimaksud aku akan berzikir kepadamu adalah setiap kali engkau mengingat aku, setiap kali aku juga akan menyebut-nyebut kamu. Engkau menyebutnya dalam kesendirianmu, aku akan menyebutnya dalam majlisku yang demikian aku. Jadi penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini, Allah akan menyebut-nyebut orang yang berzikir itu di tengah para malaikatnya yang seluruhnya. Dari sebutan itu targetnya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada para malaikatnya bahwa dia mencintai orang yang berzikir kepadanya. Sehingga si hadisnya itu kemudian menyebutkan seperti ini. Fa'ahibbu, maka cintailah dia oleh kalian semua wahai para malaikat. Bayangkan kalau seseorang dicintai oleh Allah, Allah menyuruh para malaikat mencintainya, maka kata hadis itu para malaikat kemudian akan menyebarkan perintah Allah itu pada semua makhluk di bumi, sehingga kemudian kalimat yang sama diulang, fa'ahibbu, maka cintailah dia wahai semua makhluk di bumi, binatang, barangkali tumbuhan dan lain sebagainya, diperintahkan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian jamaah subuh yang Allah muliakan, luangkan waktu dengan serius sungguh-sungguh untuk berzikir pada Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bahkan setelah selesai ibadah haji, rangkaian ibadah yang demikian menakjubkan sekaligus melelahkan, ternyata ayatnya menyuruh orang yang selesai melaksanakan ibadah haji itu untuk berzikir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan jika kalian selesai melaksanakan ibadah haji, maka berzikirlah dengan menyebut Allah seperti kalian sering menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, ayah-ayahmu, keturunanmu. Atau berzikirlah lebih banyak, lebih keras, lebih serius dari zikir kalian menyebut-nyebut dengan bangga orang tua kalian. Dalam penjelasan kitab tafsir bukan cuma orang tua, menyebutkan anak, menyebutkan saudara, yang ketika kita menyebutkannya kita berharap orang lain itu memiliki respek pada kita. Pun bapak teh camat, oh ini teh berarti anaknya camat. Ayah saya pengusaha, orang kita harapkan respek. Anak saya tuh adalah panglima, anak saya direktur utama. Kita sering menyebut-nyebut itu tanpa kita sadari dalam interaksi kita dengan sesama kita, termasuk ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Ini kan penjelasan bahwa Bapak yang sudah haji kan mengalami satu kondisi di mana kita di wisuda ketika haji itu di satu tempat dengan wisuda diam aja, nggak usah banyak aktivitas, udah diam. Makanya disebut aktivitas itu dengan wukuf, diam. Lumayan panjang sampai matahari terbenam. Kalau tidak dilatih dengan biasa berzikir di masjid, di tempat-tempat tertentu, mayoritas mengisi wukuf itu dengan ngobrol. Kalau nggak ngobrol tidur. Bahkan ada yang ngobrolnya bahkan kebablasan tentang banyak hal yang bahkan nyerempet pada hal-hal yang bisa menghancurkan ibadah haji. Salah satu yang kemudian diperintahkan di sini ya zikir. Kalau kalian senang menyebut-nyebut banyak hal dalam hidup kalian, terutama tentang orang tua yang membanggakan, anak, keluarga dan sebagainya, sekarang fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, lebih keras lagi. Faminan nas, di antara manusia. Ini adalah antitesis dari yang zikir dengan keras tadi. Di antara manusia ada yang hanya berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Permohonannya hanya tentang dunia. Dunia semata-mata. Jauh-jauh haji dengan biaya yang fantastis, dengan waktu tempuh yang demikian panjang, dengan antrian yang juga demikian lama. Begitu datang ke sana, seluruh yang ditumpahkan di hadapan Allah di rumahnya adalah urusan dunia. Ya Allah, yang segera dilantik jantan calon. Apalagi sekarang mau pilkada, datang ke sana hanya untuk minta jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Kalau ditanya boleh tidak boleh, tapi ayatnya sedang menyindirnya. Ada orang-orang yang jauh-jauh datang kepada Allah, seluruh permintaannya hanya dunia, fid dunia. Untuk yang demikian, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bagi dia tidak ada bagian yang akan membahagiakannya di akhirat nanti. Dunia mungkin bisa dia dapatkan berlimpah, tapi kebahagiaan yang akan disediakan oleh Allah di akhirat tidak dia dapat. Karena itu ada orang yang berkali-kali melaksanakan umroh, melaksanakan haji, yang kemudian muncul adalah perubahan dalam aspek dunianya. Alhamdulillah saya tahu beki beunghar balik haji. Beki beunghar. Kalau ditanya boleh, dia boleh, nggak apa-apa. Tapi inilah yang kemudian menjadi substansi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan sisi spiritualitas. Dan sisi spiritualitas ini jemaah sungguh yang Allah muliakan, kadang-kadang tidak bisa diukur dalam aktivitas keseharian. Kan kadang-kadang kita seringkali mengukur kesalehan seseorang itu dari tampilan,
dari aktivitas ke masjid dan lain sebagainya. Padahal spiritualitas itu kadang-kadang tidak terukur lewat penampilannya, mungkin tetap saja tidak berubah, biasa saja dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kehidupan spiritualnya menjadi lebih kaya. Dia menjadi lebih senang meluangkan waktu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lebih tergerak untuk ikut dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Artinya zikir itu bahkan dalam ibadah yang isinya zikir semua tetap ditekankan setelah selesai zikir. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 Allah juga memberikan perintah yang lebih tegas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, zikran katsiran. Sepenelusuran saya kurang lebih ada 6 ayat seperti ini dalam banyak surat. Nanti dalam surat Jumu'ah. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Di antaranya adalah dengan bertasbih kepadanya bukratan wa asil, pagi dan sore. Inilah yang disebut dengan tadi dalam istilah yang akrab dengan kita algoritma. Jadi kalau ketemu zikir biasanya perintahnya dirangkaikan dengan banyak, zikran katsir. Kalau ketemu amalan biasanya dirangkaikan dengan salihan atau ahsan. Apa maknanya? Kalau urusan zikir menyebut-nyebut Allah, berinteraksi dengan Allah, ukurannya ada pada jumlah, pada kuantitas. Sampai sing seueur perbanyak salat sunnah. Salat naon wae Pak? Sok we salat sunnah we, salat naon. Kan itu banyak sekali nama tentang salat sunnah. Karena perintahnya memang perbanyak salat sunnah. Tapi kalau urusan bekerja, beraktivitas yang bermanfaat bagi sesama, penekanannya ada pada kualitas, bukan pada jumlah. Karena itu perintahnya adalah ahsanu amala atau amalan sholih, amal yang baik. Sebagian kita sering terbalik. Sok atuh zikir sing alus, sing berkualitas. Zikir itu perintahnya tidak yang baik, tapi yang banyak. Kalau ada pertanyaan, gimana zikir yang banyak itu? Ya paling tidak kalau diakses dari kitab-kitab fikih seperti yang standar minimalnya dicontohkan oleh Nabi ketika dengan para sahabat. Apa standar minimalnya? Ya selesai salat itu Nabi baca tasbih 33 kali. Baca apalagi tahmid, kemudian baca takbir, tutup dengan tahlil. Baca istighfar minimal 3 kali. Kenapa saya sebutkan standar minimal? Karena ketika beliau sendirian, beliau SAW ketika sendirian, itu dari mulai dini hari sampai menjelang subuh beliau tidak berhenti untuk melaksanakan dzikir dengan berbagai aktivitas, dari mulai salat, membaca istighfar sebagainya. Secara pribadi kan beliau menyebutkan saya membaca istighfar 70 sampai 100 kali. Tapi ketika mencontohkan pada para sahabatnya yang minimal 3 kali. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau yang minimal saja tidak bisa kita lakukan, komodo maksimal. Jadi ikhtiarkan yang minimal. Nah ini perintah. Saya masuk ke dalam ayat yang ingin kita bahas dalam ngaji kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami hal yastawiyani mathalan afala tadhakkaru. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh wa akhbatu ila rabbihim, dan merendahkan diri kepada Tuhannya, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka selamanya di dalam surga. Perumpamaan dua kelompok, yang kafir dengan yang beriman, seperti yang buta tuli dengan yang melihat dan mendengar. Hal yastawiyani masalah, apakah sama keduanya? Afala tadzakkarun, mengapa kalian tidak berpikir? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi zikir itu bukan cuma ucapan dari beberapa kata-kata tertentu, tapi dalam ayat ini yang ingin saya sampaikan lebih detail, zikir ini adalah upaya kita dengan serius mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya ingin cerita sedikit Pak tentang kejadian 2 hari lalu di tempat saya. Jadi ada anak SMA kalau salah, anak SMA pakai mungkin jalan kaki, lupa saya, orang Pleret jalan kaki, entah keperluan apa. Anak ini baru selesai SMP, jalan kaki pagi-pagi, ketabrak, nggak tahu sama motor, tidak tahu sama mobil, sampai kemudian tidak sadarkan diri masuk ke ICU. Sebenarnya sering kejadian itu, tapi yang dramatis adalah ayahnya dan ibunya kemarin malam. Jadi anak ini ketabrak pagi-pagi, ayah ibunya jam 10 malam harus masuk asrama haji di Pondok Gede, akan berangkat haji. Itu ya saya, karena kebetulan yang mau berangkat itu temannya istri sebagai ikut merasakan, berempati betapa sulitnya itu dia akan berangkat sementara anaknya masuk ke ICU dalam keadaan darah berlumuran, kemudian tidak sadarkan diri, kemungkinan gegar otak sebagainya, harus berangkat. Kesimpulannya berangkat. Katanya salah satu yang menguatkan dia berangkat karena pembimbingnya, ustaznya menyebutkan, ieu teh pasti tos ditangtoskeun ka Gusti Allah, sok we dikir pasrahkeun ka Gusti Allah. Sulit kan bagi kita untuk melakukan aktivitas dalam kondisi seperti itu. Sementara yang ini haji kewajiban, ini anak dan sebagainya. Itu luar biasa. Ayat ini jemaah semua yang Allah muliakan sedang mengajak kita untuk mengambil pelajaran. Ada 2 kelompok manusia yang sangat berbeda. Yang satu beriman, yakin, percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh janji-janjinya. Yang kedua ingkar, tidak percaya sama sekali. Apakah keduanya sama? Kata Al-Quran kan nggak mungkin sama. Bahkan Al-Quran memberikan penjelasan seperti orang yang buta dan tuli, tidak bisa melihat dan bisa mendengar, dengan orang yang demikian jelas melihat dan demikian jelas mendengar. Afala tadzakkarun, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Apa maknanya? Betapa jelasnya bahwa keingkaran, kekufuran dengan keimanan itu sama sekali berbeda, seperti langit dan bumi. Tapi dalam prakteknya entah kenapa banyak sekali orang yang justru menjadi kufur, menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keyakinannya, padahal dia bisa mengambil pelajaran. Lewat ayat ini jemaah semua yang dimuliakan, saya sekali lagi sedang mengajak, mari kita luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang serius, bukan cuma sekadar ucapan-ucapan di lisan,
tapi juga adalah keyakinan yang masuk ke dalam hati, juga keyakinan yang dipertahankan oleh nalar kita. Saya nutup ngaji kita ini dengan penjelasan Al-Quran. Jadi ini semua ayat Quran yang saya sampaikan. Ulul albab dalam Al-Quran yaitu kelompok orang-orang yang demikian luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkannya begini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Berapa ayat? Lebih dari 10 ayat yang berbunyi seperti ini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa berzikir, mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulul albab itu diberikan definisi dengan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Mereka ulul albab itu adalah yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun, yang hasilnya kemudian mereka tafakkur itu kerjaan pikiran. Wa yatafakkarun, tentang penciptaan langit dan bumi. Yang hasil tafakkur itu kemudian sampai pada satu sikap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak ada apapun yang Kau ciptakan itu sia-sia. Tak ada yang Allah ciptakan yang tidak bermanfaat. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, pelihara kami, jaga kami dari siksa neraka. Artinya jamaah subuh yang Allah muliakan, lewat ayat ini zikir yang serius yang kemudian menjadi ciri ulul albab yang disebut Al-Quran bisa berzikir dengan baik itu mereka yang berikhtiar dalam setiap aktivitas kehidupannya, berdiri, duduk, berbaring, selalu berzikir kepada Allah dan tafakkur. Zikir. Tafakkur itu dari kata tafakkar ya tafakkar, artinya adalah memaksa berpikir. Artinya, karena tafakkur itu kerjaan pikir. Jadi bukan tafakkur kalau cuma ngahulun dan sebagainya. Tafakkur fi khalqis samawati wal ardh, tentang langit dan bumi. Saya dapat video kiriman dari WA, mungkin bapak-bapak juga dapat ya, tentang satu kondisi di Changqing kalau nggak salah, kota Changqing di Cina, yang jam 1 siang berubah jadi malam, videokan, dan yang memberikan nasi orang Indonesia yang sedang di sana. Masya Allah, ini sudah 3 hari siang hari jam 1 menjadi seperti malam hari. Kemudian WA itu diteruskan ke saya menerima 3 WA itu. Yang kemudian 3 WA itu nanyakan, ini ada nggak Ustaz dalam Al-Quran? Ini bagaimana penjelasan dalam Al-Quran? Saya jawabnya wallahu a'lam, apa? Sama sekali saya tidak tahu apakah itu betul gitu ya, terjadi. Kalaupun betul pasti ada penjelasan ilmiahnya gitu. Sesuatu bisa terjadi karena hanya di satu wilayah terjadi seperti itu. Seperti di wilayah kalau nggak salah di Bandung terjadi hujan yang hanya menimpa satu rumah, pernah terjadi. Satu rumah yang kena hujan, rumah lainnya sayapnya itu gak ada kena hujan. Sehingga orang-orang keluar, nah imayung, jangan-jangan sedang diadab, kan jadi begitu dan sebagainya. Apakah ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa tidak tahu, tapi kalau kemudian kita hubungkan dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu, ya zikir, mohon saja pada Allah, mohon perlindungan, mohon juga kekuatan dan lain sebagainya, supaya Allah paling tidak seperti dalam ayat ini, fakina adzabannar, menjaga kita dari kemungkinan mendapatkan siksa neraka. Jamaah subuh yang Allah muliakan, tidak banyak yang saya sampaikan, segitu saja karena sudah disiapkan sarapan. Jadi mangga silakan dinikmati, mudah-mudahan manfaat zikir kita di ba'da subuh ini, mudah-mudahan jadi wasilah Allah menjadikan kita mendapatkan keberkahan.
Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.